يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. Maka jangan sekali-kali kita berpaling dari ulama. Maka jangan jauh-jauh dari ulama. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Akan datang nanti satu zaman kepada umatku, mereka berlari dari para ulama. Wal fuqaha, dan mereka tidak mau duduk di majlisnya para fuqaha. Duduk belajar fikih tidak mau. Duduk mendengarkan nasihat para ulama di majlis ilmu tidak mau. Berlari dari ulama dan fuqaha. Akhirnya Allah berikan kepada mereka balasan, yaitu azab di dunianya. Apa azab yang Allah berikan kepada mereka? Fayabtalihimullahu bitalati baliyatin. Allah timpakan kepada mereka 3 macam jenis bala. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari rezekinya. Orang yang jauh dari ulama, jauh dari majlis taklim, tidak mau duduk di majlis ilmu, maka niscaya mereka akan diangkat oleh Allah keberkahan di dalam rezeki mereka. Percuma punya uang banyak, penghasilan yang melimpah, tetapi kalau tidak ada keberkahannya karena jauh dari ulama. Ini baru yang pertama. Di saat dicabutnya keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang sibuk mengumpulkan dunia. Hubud dunia, cinta kepada dunia. Karena nggak akan pernah cukup dengan apa yang Allah berikan, selalu merasa kurang. Tidak ada puasnya. Kata Nabi Muhammad, manusia tidak akan pernah kenyang dari dunia sampai mulutnya penuh dengan tanah. Kalau sudah mati masuk ke dalam kubur, mulutnya penuh dengan tanah, baru sampai disitulah dia selesai mengumpulkan dunia. Maka jangan jauh-jauh dari ulama. Istiqomahlah duduk di majlisnya para ulama. Orang yang melangkahkan kaki ke majlis ilmu, maka perjalanan berangkat dan pulangnya dihitung pahala orang yang jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kakinya, maka Allah catat kebaikan. Ketika diletakkan, maka Allah hapus kesalahan dan dosa. Bahkan sepanjang jalan dari rumahnya sampai ke pengajian, sampai kembali ke rumah lagi, dia berjalan di atas sayapnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dihamparkan oleh mereka karena memuliakan orang yang duduk di majlis ilmu. Bahkan orang yang duduk di majlis ilmu, Allah berikan rizki bukan cuma rizki yang umum seperti hamba Allah yang lain, tetapi mereka juga diberikan rizki yang khusus. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, bahwasanya innallaha takafala li talibil ilmi birizkin khas ba'da takafulil am. Allah memberikan rizki yang khusus kepada para santri, para penuntut ilmu, orang yang hadir di majlis ilmunya para ulama, dengan rizki yang khusus setelah Allah berikan kepada mereka rizki yang umum seperti yang lainnya. Jadi orang yang duduk di majlis ilmu rizkinya double-double. Ini baru keutamaan sedikit yang disampaikan. Bahkan duduknya di majlis ilmu, kata baginda Rasul Nabi Muhammad, humul qaum la yashqa bihim jalisahum. Tidak ada orang yang duduk di majlis ilmu itu yang celaka. Mereka semua mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya mendapatkan nasihat, hati menjadi lunak, hati menjadi bercahaya, hati menjadi hidup. Bahkan ketika bangun dari majlis ilmu, ankumu magfuron lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlah kalian dari majlis ilmu, sungguh kalian telah diampunkan kesalahan dan dosa. Qad budilat sayatukum hasanat. Sungguh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Keutamaan duduk di majlis ilmu begitu besar. Maka jangan berpaling dari ulama, jangan jauh-jauh dari majlis ilmu. Istiqomah di pengajian sampai akhir ajal menjemput kita. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, ajak orang tua kita, ajak keluarga kita untuk istiqomah di majlis ilmu. Karena kalau tidak, Allah berikan bala yang pertama, diangkat keberkahan daripada rezeki, waliyadzubillah. Wathaniyah yang kedua, yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Ketika manusia sudah berpaling dari ulama, jauh dari majlis taklim, tidak mau duduk dengan ulama dan fuqaha, maka Allah timpakan bala yang kedua, Allah berikan dan kuasakan di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Naudzubillah min dzalik, pemimpin yang semena-mena. Pemimpin yang merugikan. Maka jangan jauh dari majlis ulama. Jangan jauh dari tempat-tempat pengajian.
istiqomah, tempel terus orang-orang alim agar Allah angkat tuh bala yang ada di tengah-tengah kita. Wasalisa, dan yang ketiga, ketika manusia sudah berpaling daripada ulama dan fuqaha, maka Allah berikan kepada mereka bala yang ketiga, yakhrujuna minadunya bighairi iman. Mereka akan keluar meninggal dunia dalam keadaan tidak bawa iman, wal iyadzubillah. Mati kalau tidak bawa iman, matinya dalam keadaan di luar Islam. Matinya su'ul khatimah, wal iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mati dalam keadaan tidak bawa iman, mati dalam keadaan tidak memeluk Islam, maka khalidina finari jahannam, tempat baginya adalah kekal di neraka jahannam, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Allah berikan taufik hidayah kepada istri, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, kerabat tetangga kita, kepada umat baginda Rasul Nabi Muhammad, agar mereka mudah melangkahkan kaki mereka, duduk di majlis taklim, kumpul bersama ulama, bertanya kepada ulama, bermuamalah dengan para hukama, dan juga mendapatkan pandangannya para kubara, agar mereka semua diselamatkan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.